Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Tabina Efridanti dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan GIN Kerinci. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang permainan tradisional engklek. Ada yang tahu nggak kira-kira engklek itu apa? Jadi engklek itu adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara melompat di atas peta-peta gambar di tanah menggunakan satu kaki. Permainan ini dikenal di berbagai daerah Indonesia dengan nama berbeda seperti engklek, teklek, dan lain sebagainya. Biasanya dimainkan oleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan di halaman rumah maupun di halaman sekolah. Tujuan dari permainan engklek ini bukan hanya hiburan, tetapi juga melatih keseimbangan dan juga ketangkasan tubuh, serta mengembangkan konsentrasi dan strategi, kemudian menumbuhkan semangat sportivitas, kerjasama, dan juga kejujuran dalam bermain. Adapun cara bermainnya yaitu pertama, persiapkan lapangan. Gambar pola engklek di tanah atau di lantai menggunakan kapur atau batu. Biasanya terdiri dari 8-10 peta yang berbentuk jalur seperti rumah. Yang kedua ada menyiapkan gancu. Gancu adalah benda kecil seperti pecahan genting, batu pipih, ataupun tutup botol yang dilemparkan ke dalam peta. Yang ketiga ada aturan bermain. Yang pertama, pemain melemparkan gancu ke peta pertama tanpa keluar garis, lalu melompat menggunakan satu kaki dari peta ke peta yang lainnya tanpa menginjak garis atau kehilangan keseimbangan. Saat kembali, pemain mengambil gancu tanpa menginjak garis, lalu melanjutkan ke peta berikutnya. Yang terakhir, pemain yang menyelesaikan semua peta dengan benar akan menjadi pemenangnya. Adapun manfaat dari permainan engklek ini, yang pertama dari aspek fisik, melatih otot kaki, keseimbangan, dan koordinasi tubuh anak. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu mengembangkan fokus, ketelitian, dan kemampuan berhitung. Yang ketiga ada aspek sosial, mengajarkan kerjasama, kejujuran, dan kemampuan berinteraksi dengan teman. Dan yang terakhir ada aspek emosional, meningkatkan rasa percaya diri dan juga pengendalian diri saat bermain. Kemudian ada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan engklek ini. Yang pertama ada gotong royong dan juga kebersamaan, karena dilakukan bersama teman-teman. Yang kedua ada sportivitas, menerima kekalahan dan menghormati pemain lain. Yang ketiga ada kesederhanaan, mencerminkan gaya hidup anak Indonesia zaman dulu yang kreatif meski dengan alat yang sederhana. Yang keempat ada pelestarian budaya lokal, karena engklek merupakan bagian dari warisan permainan tradisional bangsa Indonesia. Kemudian ada tips pengawasan dan juga keamanan anak saat bermain. Agar permainan engklek ini tetap aman dan menyenangkan, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pilihlah tempat yang aman, hindari area dekat jalan raya, bebatuan tajam, atau permukaan licin. Permukaan tanah yang rata dan juga kering lebih aman untuk anak melompat. Yang kedua, gunakan pakaian dan juga alas yang sesuai. Anak sebaiknya memakai sepatu ringan atau sandal yang tidak licin agar mudah bergerak dan juga terhindar dari cedera. Yang ketiga, lakukan pemanasan ringan. Sebelum bermain, ajak anak melakukan peregangan singkat agar otot kaki tidak kaget saat melompat. Yang keempat, pengawasan orang dewasa. Guru atau orang tua perlu mengawasi anak saat bermain secara bergiliran, tidak saling dorong, dan memahami aturan permainan dengan baik. Yang kelima ada batasi waktu bermain. Bermain terlalu lama membuat anak lelah dan juga kehilangan fokus. Jadi atur waktu main sekitar 15-30 menit sesuai usia anak. Dan yang keenam, pendekatan positif. Bila ada anak yang kalah, beri semangat dan ajarkan bahwa bermain bukan hanya soal menang tetapi juga belajar dan juga bersenang-senang. Jadi, permainan engklek adalah sarana bermain yang menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini. Melalui kegiatan ini, anak mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan juga emosional. Jadi, itu adalah sedikit penjelasan singkat tentang permainan engklek. Jangan lupa untuk like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.